كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa kita Badait Malik para jamaah, alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi kesini harap maklum kah? Ya, temaksa sugul ini alurang abi. Mudah-mudahan insyaallah tepada sehat insyaallah bismillah. Bisa kita kumpul kembali guna kita insyaallah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana di hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana malam ini insyaallah kita akan membaca hadis bab yang dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu bab beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan babu ta'zimi hurumatil muslimin, bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin, bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin, wa bayani huquqihim, dan penjelasan tentang hak-hak kaum muslimin. Jadi dengan Islam berdua ya hak para jamaah. Kemudian wasyafaqati alaihim wa rahmatihim, dan hendaklah kita mengasihi kaum muslimin, ta'asih kita ya dah. Wa rahmatihim, dan hendaklah kita merahmati kaum muslimin, tercintainya, terdemenangnya. Ya, kita mengasihi dan merahmatinya. Niki bab kita para jamaah, ya, bab kewajiban mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Di sini kita akan baca malam ini insyaallah hadis berikutnya, yaitu hadis nomor 236, hadis nomor 236. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
dari Anas, semoga Allah meridainya, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi artinya hadis niki, Nabi bersabda yang artinya la yu'min, ndekna beriman, ahadukum salah sopok lengan sida, ndekna beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis niki muttafaqun alaih. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, ndek dia beriman, bapak-bapak, ndek dia beriman sampai ida niki mencintai untuk saudara sida apa yang sida cintai untuk diri sida sendiri. Ndek dia beriman sampai dia demen kita semetonda apa-apa si demenanda untuk diri dia sendiri. Jadi harus demen memperlakukan saudara kita sebagaimana kita niki demen endah kita terperlakukan seperti itu. Jadi ndek beriman sampai terdemenang untuk sama tonte apa sih demenang te untuk diri te sendiri. Nah nengka demen kita amun sama tonte nulung kita, demen kita berjamaah, demen gati, maka harus terdemen dah nulung sama tonte, terdemen dah ite nulung sama tonte. Ya. Demen kita amun semetonte berbicara dengan bahasa yang baik para jamaah. Demen kita kira-kira demen, maka kita hendak terdemen ngeraos kence semetonte menggunakan bahasa yang baik. Hendak tersumpah dengan sebaliknya nengka sumpah itu sih dengan gedak kita kira-kira godok lihat teman sumpah isi dengan, maka dengan endah ndak tedemen nyumpah dengan ngano ndak jangkan tedemen nyumpah dengan, karena itu dia tedemen amun sumpah itu enarak dengan kembait sandal deh demen atau dia demen ben dia tedemen na bait sandal teh, maka demikian juga ndak jangan demen baik sandal dengan. Jadi intinya ndek beriman itu sampai terdemenang untuk semeton te apa sih demenang te untuk diri te sendiri. Nengke mau ida hidayah, demen kita mau hidayah para jamaah, demen gati mau itu tauhid, tawaran tauhid, tawaran sunnah, demen nita solat, demen nita ngaji. Nah, tedemen dah harus tedemen kita dengan bertauhid, harus tedemen kita dengan bersunnah, harus tedemen kita dengan beribadah. Dalam arti berusaha kita akik dengan niki bertauhid. Akik dengan niki ninggalang syirik. Berusaha ida nangke en gawe syirik demen kita. Ben itu demen kita diri gawe syirik.
Ya, beribadah tipak salin Allah waliyadzubillah di tedeman kita di gawe syirik. Maka ngano endah harus di tedeman kita dengan gawe syirik. Kita berusaha agar dia meninggalkan kesyirikan. Ya, kita berusaha akhirnya ngamalang sunnah. Demikian pula sebaliknya. Ya, dendek demen kita yang gawe bid'ah. Benang atau anget ini? Oh, enggak. Benang motong itu bare. Ana bawaan campur be ya. Iya. Coba tuh ketahuan mau benang dicampur, mau anget coba langsung sedot. Ini dah selama dah kalau ini. Oke. Bismillah. Baik. Jadi dek te beriman sampai te menang untuk semeton te apa sih de menang te untuk diri te sendiri. Ini hadisnya para jamaah. Ya, hadisnya muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya. Apa bunyi hadisnya tadi? Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Makin terbaca sekedip penjelasannya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, yakni la yakunu mu'minan haqqan tamal imani illa bihadza syarti, yaitu dia tidak beriman dengan iman yang sempurna, melainkan dengan syarat ini. Dekna beriman dalam arti dekna beriman dengan iman yang sempurna. Biaran sempurna darat kekurangan. Nah makin maaf, botol niki sempurna atau wah jarak sempurna ini? Jarak sempurna, wah ibu kurang soalnya. Biar sempurna musabol. Iman indah ngeno. Ara iman sempurna, ada iman yang tidak sempurna. Piran tidak sempurna, amun berkurang. Makanya di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak beriman. Nabi karena tidak beriman, dekna sempurna iman. Bukan ke maksudnya hilang jama iman, no? Bukan ke maksudnya dekna iti jama iman, no? Amun dekna iti iman, no? Berarti yang ngumbe dengan ini dia kafir berarti. Amun dinara iman berarti yang ngumbe kafir, sugul dengan Islam. Amun di nara jama iman, no? Di nara jama ai guru gering katakan kan. Lagu nang ke ara ai cuman sekedi bahasa soh ngenteng. Nah di sini dikatakan tidak beriman. Ulama kita mengatakan tidak beriman maksudnya adalah tidak beriman dengan iman yang sempurna. Dalam arti ya kurangi mano. Karena nangka muda arti yang tidak beriman maksudnya ndek nara jama imano, berarti kan sugul dengan Islam jarina. Sugul dengan Islam. Marak ngone misal contoh mbait sandal batur
Berarti itu ini kan demen kita batur sesuatu yang kita tidak senang pada diri kita. Demen kita batur sesuatu yang kita tidak senang. Ide nengke hilang sandal de demen apa dek? Dek tedemen hilang sandal. Angka dek bait sandal batur. Mun de bait sandal batur berarti ide demen sesuatu yang sindek de demen dek terjadi pada diri dia. Bait sandal dengan. Nah nengke bait sandal dengan sugul kita dengan Islam. Bait sandal dengan kafir kita mendek sendek lagu hadisnya ngendang dek beriman ini ngumbe karena tidak beriman dijelaskan oleh ulama kita tidak beriman maksudnya tidak beriman dengan iman yang sempurna dari kena niki la yu'minu ahadukum ndek de beriman maksudnya ndek de beriman dengan iman yang sempurna. Jelas para jamaah? Alhamdulillah. Kemudian beliau mengatakan wa yadullu ala anna dzalika min kabairidz dzunub dan menunjukkan perbuatan ini termasuk di antara dosa-dosa besar kan? Dosa belik. Ya, seandainya kata demen kita batur sesuatu yang kalau terjadi pada kita tidak senang itu tiba-tiba nek demen nih kita batur tu marah ino kereren ya rasain atau marah basanti tu pelot ngente ngena misal ya mengucapkan hal seperti ini terjadi hal seperti ini dosa belik ya, makanya beliau mengatakan Nabi SAW mengatakan ndeknya beriman kan? Ya, dibilang dia tidak beriman. Ndek dia nyataan kita ida selama ida ini. Ndek penjemaah no. Bukan dedek wah. Mau ida selama ini bareh berombok selama. Baik. Ya, jadi Syekh Al-Utsaimin mengatakan di sini hadis ini menunjukkan perbuatan ini termasuk perbuatan dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam ndekna beriman ngene dihilangkan darinya iman. Dosa-dosa yang dihilangkan darinya iman itu adalah dosa-dosa yang dosa besar para jemaah. Angka tedemen kita semeton sesuatu yang kalau terjadi pada kita ndek tedemen nita. Nah angkun si demen kita semeton marah ino ini termasuk dosa besar. Semeton tiba-tiba misal mau musibah terbakar balena, julat balena. Terus kita ngenangkah hidup ini ngente kena sambil terire. Gak boleh ini dosa besar ini dosa besar. Ya, jadi apa si ndek tedemenang terjadi le ita, ndek tedemen dah kita ya mun terjadi le semeton ta. Apa si demenang terjadi le ita, tedemen dah mun terjadi le semeton ta. Baju semeton ta salat alhamdulillah tedemen kita ya baju. Tedemen kita ya bertauhid, tedemen kita ya bersunnah. Daka na mau hidayah ndik lengan nita. Nah, ini penting dah ini. Ya, daka na mau hidayah ya paham ya tauhid, paham ya sunnah, baju ya salat, bukan melalui perantara kita dia dapat tedemen dah para jemaah tedemen. Tedemen kita ya bersunnah walaupun bukan kita yang dakwahin dia. Tedemen kita ya bertauhid dak nini dakwahinnya. Karena begitu dia bertauhid itu yang kita senangin. Tauhid itu pada diri kita, maka dia juga harus kita senangin dia di saat dia bisa bertauhid. Amun dek tedemen kita batur teu mau nikmat.
atau demen nitang kita batur mau musibah, maka niki jatuh ke dalam dosa besar. Jelas niki para jamaah. Nah, maka wajib bagi kita, kata Syekh, ya, untuk anturabbi nafsaka ala hadza. Wajib atas kita semua mendidik jiwa ini, kata dia. Perlu terdidik jiwa no. Akik tebu marah ini. Mendidik dia bagaimana para jemaah? Mendidik dia agar senang melihat orang mendapatkan nikmat. Didik jiwa ini akik ndekna demen nendah kita dengan mau musibah. Didik ya. Ya, perlu terlatih jiwa ini, ndak nguluang ya. Ya, karena jiwa ini emang ya ammaratul lisu, ya girang nyuruh itu gawe si buruk-buruk. Maka latih ya akikna demen kita batur temau nikmat. Akikna demen ya kita batur terselamat dengan musibah. Nah demen hati latih ya. Apalagi jiwa niki para jamaah, ya jiwa ini dia senang terhadap kebencian. Ngombe kena ini ngedang, ia demen gedak ini, ia demen gedak jiwa ini. Ngono jiwa ini demen dia senang kepada kebencian. Ngombe buktina. Coba nengkeke enara informasi tentang kebagusan-kebagusan, misalkan capaian kepala desa, misal kepala desa berhasil begini, kepala desa berhasil begini, kepala desa berhasil begini. Kurang mai tidak terdengar berita. Dalam arti biasa-biasa kah berita? Lagu amun berita negatif, kepala desa jagur dengan misal, kepala desa apa negatif malik, pokoknya ya korupsi misal atau apa misal, kan selapu antegin masak pasang telinga itu langsung demen itu dengar ya. Kenapa ada hal kebencian soalnya di sana? Jadi manusia ini dia senang kepada kebencian. Ini jiwa manusia ini agak bahaya, ente lepas ini bahaya, sehingga harus ditahan, harus dididik, jaga doang ya. Ente nyampe yang berita-berita yang membawa kepada kebencian, demen itu dengar ya, dia dengar oke, tengah rantik dengan demen itu, ibu-ibu dengar masih sambil ngerincik kesuna bawang, ngerosang hal-hal yang mendatangkan kebencian, demen ya. Dimulai dengan jiwa. Lagu mendatangkan hal-hal yang mengabarkan hal-hal yang mendatangkan rasa cinta kurangan. Dia demen bahas ya. Dia demen. Laik tahun 90-an. Laik tahun 90-an. Ente nyetel TV, laik TV apa laik muncul. Hitam putih. Apa stasiunnya bu? Apa namanya stasiunnya? TPRI misal. Berita kan? Apa sih berita no? Pembangunan doang isinya berita Pak Soeharto lah. Yang bangun ini. Ini udah ngisinya TV no? Ya, tiba-tiba muncul TV terus, TV swasta. Dia hanya berita yang pembangunan, lagu si cenge-cenge, buat berita yang ada pembunuhan di sini, ada kebakaran di sini, terus artis ini sama artis ini cerai dia, ngene misalnya. Gara-gara ada TV no, jarak lagu TPRI no, buat beketuk dengan. Kenapa? Karena TV yang itu membicarakan kebencian-kebencian yang dia bicarakan laris bayu. Amun ini TPRI no. Pembangunan sebagus-bagus cerita yang dia ada lagu. Ya, nah itu jiwa itu para jemaah.
Ya jiwa itu seperti itu, dia senang kebencian. Kamu tersadi hal-hal yang membenci demennya, langsung pasang telinga, merhatiangnya langsung. Masa ki ngono gubernur teh, ngono bare. Masa ki ngono fulan, masa ki ngono ustad no, ngono misal ngono. Demen ya si negatif. Lagu si bagus-bagus, si positif je biasa dengar ngono. Nah, ini jiwa kita para jemaah. Sehingga makanya Syekh mengatakan di sini perlu dididik jiwa itu untuk senang melihat orang mendapatkan kebaikan. Nemilu sedih kita dengan di saat mau musibah, didik diri itu sehingga tergerak dia nanti untuk membantu orang lain. Aniki 3 pesan Syekh Al-Utsaimin. Kemudian beliau menutup 3 hal ini dengan sebuah hadis. Beliau mengatakan telah sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ahabba an yuzahzaha 'anin nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang ingin diseret dari neraka, sei mele teoros sugulang lengan neraka, sugulang lengan neraka, teoros sugulang lengan neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Seisi si mele ini teoros lengan neraka, temanganing surga, maka hendaklah dia mati dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian wa yuhibbu an ya'ti ilan nas, dan hendaklah dia senang mendatangi manusia sebagaimana dia senang manusia mendatanginya. Berarti 2 tene syarat muntemile nooros itu sugul dengan neraka temang aning surga. 2 syaratnya. Apa syaratnya? Syarat si 2 niki pertama untuk Allah, kedua untuk manusia. Pertama untuk Allah, kedua untuk manusia. Untuk Allah ini beriman kepada Allah dan hari akhir. Untuk manusia kita senang mendatangi manusia, ya, sebab kita senang mendatangi manusia dengan cara yang kita senang manusia mendatangi kita. Ya, kan kita misal demen kita dengan datang dalam kondisi senyum kepada kita, maka kita juga datangi orang dalam kondisi senyum. Ya, demen kita dengan datang jauh ang kita alu-alu, maka tedemen dah datangin dengan jauh ang ya alu-alu. Apa dah kira-kira para jemaah contohnya? Luwe contohnya le kehidupan sehari-hari luwe intinya si 2 ngone muntemili neoros sugulang lengan neraka temang aning surga. 2 syarat untuk Allah dan untuk manusia. Untuk Allah beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk manusia yaitu kita senang mendatangi manusia dengan cara yang kita senang manusia itu mendatangi kita. Jelas niki para jamaah? Alhamdulillah. Itu hadis kita para jamaah, yaitu hadis tentang tidak beriman seseorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Makin insyaallah kita akan ambil beberapa faedah dituliskan kita di sini oleh Syekh Salim Id Al-Hilali hafizahullahu taala. Syekh Salim niki adalah murid senior dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di sini faedah pertama dari hadis ini, syartul imanil kamil an yarghabal muslimu fi an yahsula lil muslimin ma yarghabuhu wa yahwahu li nafsihi minal khairati wa ta'at. Beliau mengatakan faedah pertama, syarat iman yang sempurna. Syarat iman yang
sempurna. Biaran sempurna para jamaah, full iman full. Syarat iman yang sempurna adalah seorang muslim harus senang. Seorang muslim harus senang melakukan untuk kaum muslimin. Seorang muslim harus senang melakukan untuk kaum muslimin apa-apa yang kaum muslimin disenangi, melakukan itu untuk dirinya. Ya, jadi dia senang, seorang muslim ini dia senang melakukan untuk kaum muslimin apa-apa yang kaum muslimin itu senang dia, ya, untuk melakukan hal tersebut bagi dirinya. Ini faedah pertama tulisangannya itu isi Syekh Salim Id Al-Hilali. Faedah kedua kata beliau, al-mahabbatu min a'malil qulub. Cinta itu amalan hati. Tadi kan hadisnya mengatakan tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, cinta ini perbuatan lisan, perbuatan badan atau perbuatan hati? Perbuatan hati cinta itu. Betok cinta, dah hati itu. Nah, cinta ini perbuatan hati. Allati tu'athiru 'alal iman, yang bisa mempengaruhi iman. Cinta dalam hati yang bisa mempengaruhi iman ziyadatan wa nuqsanan, entah bertambah maupun berkurang. Dalam arti cinta ini bisa menjadikan iman bertambah, bisa menjadikan iman berkurang. Jadi iman ini bertambah dan berkurang. Nah, definisi iman para jamaah, biaran iman, bismillah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan iman, mereka mengatakan al-imanu qaulun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman adalah membenarkan dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian melakukan dengan anggota badan, bertambah dengan mentaati Ar-Rahman, Sayyid Ar-Rahman Allah, berkurang dengan mentaati syaitan. Jadi iman tasdiqun atau qaulun bil lisan wa tasdiqun bil jinan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati asy-syaitan. Jadi iman itu hati, ucapan dan perbuatan, berumbuk dan berkurang. Nah, ini dia Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan iman. Sebagian dengan yang penting hati, apa artinya yang penting hati? Berarti dia meyakini iman itu hanya di hati. Padahal iman itu apa? Hati, ucapan dan perbuatan. Maka dengan perbuatan bisa bertambah iman itu. Dengan ucapan bisa bertambah iman itu. Sebaliknya dengan perbuatan bisa berkurang iman itu. Tenyumpak dengan berkurang iman no. Tengerantik dengan berkurang iman no. Temfitnah dengan berkurang iman no. Bahkan ucapan niki bisa nyugulang dengan Islam.
bau dengan sugulengan Islam gara-gara ucapan. Begitu dia menghina Allah, menghina Rasul, sugulengan Islam, ucapan ini. Demikian pula dengan perbuatan. Ya, perbuatan bisa mengurangi iman. Jagur dengan berkurang iman. Bait sandal dengan marang-marang berkurang iman. Bisa juga badan ini menghilangkan iman. Sugul dengan Islam. Be contohnya bahkan nyembah ya, isin kubur sembahana. Sugul dengan Islam. Patung sembahana, sujud di patung ngono. Sugul dengan Islam ini. Ya, ngendeng di pak salib, sugul dengan Islam. Jadi di hati doang, lagu lisan juga mempengaruhi iman, badan juga mempengaruhi iman. Ya, karena luwe dengan ngenang yang penting hati, dak kak ndek tersolat sok tersolat hati, ngana. Oh bahaya ini dek ahlus sunnah ini. No bebas apa-apa tongkat, yang penting hati, ngana. Dek dia ahlus sunnah ini. Karena ahlu sunnah meyakini iman itu di hati, di lisan, dan di anggota badan. Jelas para jamaah? Alhamdulillah. Taib. Jadi rasa cinta ini amalan hati, bisa mempengaruhi iman bertambah maupun berkurang. Faedah ketiga, ahlul imani kulluhum ikhwatun jama'a bainahum al-manhajur rabbani. Orang yang beriman, biaran dengan beriman, itu ini beriman kita, beriman insyaallah. Semontor sugia ini beriman apa enggak? Insyaallah. Seikmal ini yang biang guna, insyaallah beriman semua ini. Nah, orang-orang yang beriman itu semuanya saudara, semeton kan? Jama'a bainahum al-manhajur rabbani, kata beliau. Mereka itu semuanya disatukan oleh agama Allah. Disatukan oleh agama Allah. Ia masupu kita. Ida nengka kanca adinda. Ya, ida kanca adinda bersama ton ida kendih. Adik kakak bersama ton atau ndek bersama ton. Nah, pingum pulang dan pun jadi bersama ton. Inak dan ama. Inak dan ama ngumpulang ida ini. Dengan tohakno ia ngumpulang kita sehingga menjadikan kita bersaudara. Nah, nengka kita seluwe ini orang-orang yang beriman sebanyak ini semuanya bersaudara. Sopo jadi seke. Nabi masopo ya. Iman tadi masopo dia. Angkam bembe tau na muna beriman, muna Islam semeton tau ahino semeton tau. Bembe tau na. Ya lah karena ia semeton tau maka terbantu yang dah. Tidak menang ya. Tedeman kita ya apa-apa si demenang te untuk diri te sendiri dan seterusnya. Ini hal seperti ini yang dinamakan dengan aqidah al-wala wal bara. Penting gati ini. Yaitu aqidah mencintai dan membenci. Demenang kejeng gedekang. Saya tedemen tipak dengan si beriman. Tedemen tiba dengan Islam, bembe tahu namun Islam demenang ya. Nabi lawan Islam kafir. Nabi lawan teman, Nabi lawan benci, berarti harus benci dengan kafir, benci dia. Kenapa? Karena musuh Allah itu ini aran aqidah al-wala wal bara. Ia bareh jari batas tino. Jari sekat antara Islam ke kufur, antara kaum muslimin ke kaum kafirin. Sekatnya adalah al-wala wal bara, harus nara ini dikanggo hilang.
Harus nara. Makanya orang Islam nggak boleh mencintai orang kafir, nggak boleh. Sayina si kafir ini, walau kanu aba'ahum, au abna'ahum, au ikhwanahum, au ashiratahum. Nggak ada dalam Quran. Walaupun yang kafir itu bapak-bapak mereka, dia tekan bunda menangnya. En bapak itu dengan kafir en ini, dengan toha itu kafir ternyata di Islam agama, maka dia tekan bunda menang. Anak itu ternyata di Islam dia tekan bunda menang. Ya, saudara kita di Islam ternyata sama tonte, adin atau kakan dia tekan bunda menang. Ya, sekedar nolongnya dalam masalah dunia tidak masalah. Lagu gedak tetap harus syarat. Kenapa musuh Allah soal ini? Ya, musuh Allah ini kita kagum menang. Au ashiratahum, walaupun keluarga mereka sempurna pisahna perkara ama sayyina sayy ama rari ina rari. Enak kafir dia tekanggun menang. Quran ngenang soal. Lagu nang keluih bajang-bajang non menang Kristian. Kenarana Kristian jelas dan kafir nih. Hanya gara-gara ya cekat nendang bola. Udah menang nih ya, hati-hati nggak boleh mencintainya. Main bola, bersilak main bola, lagu tak ada menang dengan si kafir ini, tak jangan demen dari bola, miak ini kemudian ada menang dengan kafir, jangan sampai. Karena agama kita buat sekat, dikanggo dengan Islam, mencintai dengan kafir. Kenapa? Karena kalau begitu dicintai orangnya, nanti lama-lama dicintai kekufurannya, kan bahaya ini. Atau minimal dinormalisasi kekufuran. Aru biasa ino ngoloang wah ngene dah. Dia mele mencegah kekufuran. Suwe-suwe bareh milu yang adu salib kan repot itu. Bekelembi salib kan repot itu ini. Arak ke kelembi bola berdua salib. Luwe rata-rata Rata-rata, ini awal itu. Barcelona kan salib lambang. Real Madrid salib tuh oleh atas. Inter Milan, AC Milan, apa jarana. Ada doang salib nih deh. Ada nggak yang ini? Angka repot kita bareng apalagi ya jadi imam tene misal ngadu kelembi salib lah kali mudi repot itu. Ini kalau sudah dibiarkan dinormalisasi hal itu. Jadi ndek kanggo dengan muslim mencintai dengan kafir enggak boleh. Ini aturan agama. Ya rana akidah al-wala wal bara. Ya, kalau hal-hal duniawi berdagang le iya atau kebetulan balena julat temilu nyiramang ya, tidak masalah hal-hal duniawi. Lagu liati no harus tetap benci kepada dia. Jelas niki para jamaah. Niki yang dinamakan dengan akidah al-wala wal bara. Terakhir faedah yang keempat, mujtama'ul muslimin wahdatun la tatajazza. Komunitas Islam ini adalah komunitas yang satu. Islam dan kaum muslimin seluruhnya seke ino la tatajazza, nde na berkelompok-kelompok nde. Ya, jadi komunitas kaum muslimin seke aran Islam itu seke dek napa kelompok-kelompok. Angka ndak jangkan yayasan mia ide berkelompok, jangan sampai. Ndak jangan ormas mia ide berkelompok, jangan sampai. Selama Islam saling ngenti wah supu sedih sekat-sekat niki selama kita Islam. Ya jama'ahumul imanu wa tahuffuhumul mahabbah. Mereka dikumpulkan oleh iman dan dikelilingi oleh cinta. Jadi Islam ini komunitas yang satu, mereka dikumpulkan oleh iman
dikelilingi oleh rasa cinta, dalam hati satu sama lain saling mencintai. Oleh karena hal seperti ini maka harus kita niki ya teperhatian yang dah tiba sama tonte. Ndak bersifat ananiyah arana. Nabi ananiyah yaitu yang penting ana yang penting ana. Ini karena penyakit ananiyah. Aku yang penting aku. Dengan lain ngombe-ngambe alur. Ini arana ananiyah. Islam tidak senang seperti ini. Bahasa kerennya apatis. Tidak mau tahu kondisi orang, yang penting dirinya. Ini bahaya ini. Ya, nah Islam nyuruh itu besopo jadi seke, kemudian dikumpulkan oleh iman, diliput oleh rasa cinta sehingga semua kita saling mencintai. Ndak jangkan te milih mesa. Ndak jangkan te mesa-mesa doang, milih mesa, yang penting mesa, jangan begitu. Tapi juga harus kita ini mau tahu atau peduli dengan orang-orang sekitar kita. Niki dia para jamaah 4 faedah dengan hadis ngone. Itu hadis tidak beriman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Mudah-mudahan jelas hadis niki. Munarak sindi iman jelas bau te ketuanang bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Idarkah sila. Termasuk dosa besar nanti misalnya perampok atau copet nanti kalau seperti ini kemudian orang yang sibuk misalnya kemudian musibah amal senang masih harus dia nyadari akhirnya ketangkep ini termasuk dosa besar. Muslim kino dikanggo dosa beli termasuk endah ino. Ya, misalkan perampok atau maling tiba-tiba mau musibah langsung kita mengatakan kah naplot nanti misalkan nggak boleh walaupun dia begitu selama dia muslim nggak boleh ya, bahkan dia harusnya dinasehati bukan justru teman kita ya maksiat. Si kedua teman kita mau musibah kan 2 kali bahaya ini. Teman kita yang kawin maksiat baru ngerampok ngoloang teh ya. Begitu pemusibah mali kita demen 2 kali kita teh masalah dan. Maka mau tahu yang nasihatin ya. Ya menasehatinya enggak perlu dari kita. Saya tahu tengah bau ngingetang ya iya bada. Kan dengar te misal dengar te anak deno yang bait buat nyiur dengan misal coba pasti yang tentu dia tunde mententu nasihatin ya ngeno amanah mari amanah tu nasihatin ya itu nasihat sudah itu nggak mesti kita langsung tipak anak sebagai bentuk tidak senang ngelihat dia bermaksiat. Begitu nak mau musibah tetangga ente misal julat balena betul bantu ya. Bue kelembina motong balik bue motong beke junjuk ala kadarnya ke nggak ada bodoh yang kemotonnya nggak satu siu bekas sekadar meringankan ngenteng nggak ke teriri apalagi dijulu hahaha ke ngeni idak ini ngenteng nggak ke dosa besar itu ya, bahkan terkadang bisa menjadikan dia semakin jauh nanti. Siri bareh kemudian memaling, siri ngerampok. Ndak berhide jadi korban terus kerepot. Ya, jadi intinya bahwasanya selama dia muslim nggak boleh. Ya, justru berusaha ngilangan musibah itu dari dirinya, musibah dunia dan musibah agama. Berusaha ngilangan dari dia. Jelas sudah? Wallahu taala alam. Silakan.
Kan dengan kafir taranin kafir kena. Kafir ya artinya betutup. Ya kafir artinya apa? Betutup. Karena ranin betutup karena dia tertutup dari hidayah. Dia nemu hidayah. Ya kafir artinya betutup. Dia tertutup tidak mendapatkan hidayah. Angkat terdakwahin, dia nak bau terdakwahin kenapa? Soalnya betutup, tutup telinga na, tutup mata na, tutup hati na. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Dia bisu, dia tuli, dia buta, maka dia tidak akan dapat petunjuk. Jadi kafir artinya betutup dari segi bahasa, yaitu dia tertutup dari hidayah. Ya, ia betutup dengan hidayah. Yang ke arah istilahnya kafarat. Apa arti kafarat? Yaitu hal-hal yang bisa menutup dosa kita. Ya, hal-hal yang bisa menutup dosa kita. Intinya kafir artinya tertutup. Jelas tidak? Allah taala alam. Silakan. Hadis Masya Allah. Oke, terus Masalul mu'minin fi tawaddihim wa taratuhim wa ta'atuhim sayrul jasadi yasaka minhum tada'ulahu qurdun tada'alahu sairul jasadi bil humma was sahara. Terus apa pertanyaan? Nabi maksud nang kajian. Malik kita ngaji nih. Kajian kedua ini. Intina masalul mu'minin fi tawadihim. Perumpamaan orang beriman dalam saling mencintai. Wa tarahumihim dalam saling mengasihi. Wa ta'atufihim dalam saling berbuat lembut. Kamathalil jasadil wahid, seperti badan yang satu. Seperti badan yang satu. Idza ishtaka minhu udwun, mun sakit sekik bagian awak. Tada'alahu sairul jasad, seluruh badan ini akan merasakannya. Merasakan apa? Bil huma was sahara, merasakan demam dan merasakan tidak tidur. Sekik sakit lagu selapuana demam para jamaah. Naik truk isi duri, isi pasak bekarat. Nerok naik no jeder, teme pasak misal. Si sakit be sakit para jamaah. Naik sakit lagu pas benengan, simbe benengan. Naik doang ke benengan atau selapu benengan? Selapu benengan. Nano kaum muslimin ini. Angkat nengke Palestina diserang, Gaza dibantai di sana, la ilaha illallah. Palestina bejania Palestina no? Ribuan kilometer dari sini. Lagu itu tene milu itu sakitan dia dengan oke. Gedak kita. Milu itu sakitan. Kenapa? Saudara kita soalnya. Begitulah dia Islam. Ya seperti satu tubuh, sekik kesakitin selapuan ngerasa. Mara baru naik tusuk isi pasak, naik isi bakat, lagu seluruh badan yang demam. Wasahar dan tidak bisa tidur. Simben dia bau tinduk, naik doang dia bau tinduk, atau seluruh badan dia bau tinduk. Seluruh badan gak bisa tidur. Begitulah kaum muslimin. Ya, satu yang sakit, semuanya yang demam. Ya, ino mun bersatu kaum muslimin nangka, no ya. Lagu mun berkelompok-kelompok kaum muslimin ini. Misalkan kelompok kita beda dengan kelompok Palestina misal. Begitu Palestina diserang apa ngenta? Rasain ngenta so ngono. Ino mun berkelompok-kelompok, ya bahaya kelompok-kelompok ini para jamaah.
Ya bahaya nah. Angkat nengkali antara bentuk pengelompokan aranina sebagian kaum muslimin dengan nama Wahabi. Ini bentuk pengelompokan ini. Sehingga begitu Wahabi ini dibakar pondoknya misal apa ngena idap ini ngena rasain ini ngena orang nggak mau tahu kenapa karena dia sudah dikelompokkan dikasih sekat dikeluarkan dia ngena sehingga apa-apa terjadi pada dirinya rasain idap ini ngoloang abe ya wah ngena dengan ngena. Ini cara orang-orang memecah belah kaum muslimin nggak mau tahu di akhirnya. Angka sekat-sekat marah niki harus diangkat ini, dihilangkan. Seluruh kaum muslimin niki seki awak ini, seki awak mbembe sakitan selapu gin merasa demam, selapu gin menengan di sini. Ya, untuk Nabi namanya persatuan kaum muslimin tersebut. Kurang lebih hino artinya. Jadi orang Islam dengan Islam yang lain seperti satu badan. Ya, dan satu badan baru negagah para jamaah. Baru na berwibawa Islam no mena besupu. Keneng ke tene misal. Tiba-tiba hanya doang begantung tene. Ida tama masjid tiba-tiba begantung tene. Ngombe idap dengan kita kira-kira. Deman kita ya. Berari dah apa ini ngenteng. Aku mun utuh manusia no selapuan nara. Gagah atau dia ruana? Gagah ya. Mun otak-otak doang tidak bergantung ngono ka. Ngombe ngono. Ini temele ngeliyo ya. Begitu juga kaum muslimin, begitu dia bersatu, gagah dia para jamaah. Kokoh dia. Ya, ini sakitan kiri ngarekang ngono. Ya, silain ngarekang ya. Endi narak hanya ini doang. Bukan di narak ngarekangnya bare. Narak meriri sisirannya bare. Ya, jadi butuh semuanya ini ada para jamaah. Dan enggak semua tubuh ini tangan. Tidak semua tubuh ini tangan. Arak jari arak jari bulu, arak jari lendong, arak jari alis, arak jari mata, hidung, mulut. Coba debayangan selapuan awak ini mulut doang tene para jamaah. Bukan dinamai dah. Ngeno dah kaum muslimin. Ada dia yang pintar ngapal hadis. Ada dia yang bisa memahami hadis itu walaupun dia nggak bisa menghafalnya. Arak ya jadi tentara, arak jadi polisi, arak jadi keno, arak jadi kene. Begitu semuanya bergabung kan kuat ya. Arak si kuat kepengna, arak kuat pikiranna, arak kuat awakna, arak kuat ngeno, arak kuat ngene. Selapu ada kumpulang kokoh dia arak bau gini dah ya. Ya, jadi kaum muslimin ini harus bersatu menamile kuat. Semua sekat-sekat itu harus dihilangkan, harus diangkat. Ya, baru dia menjadi kuat. Sekik bermasalah selapuannya merasakan demam. Jelas tidak? Kurang lebih marah ini sallallahu a'lam. Nggih, sila. Saya merintah ida. Ida ngombe mata kepeng lek kubur. Apanya? Wilayahnya sampai kubur sing enteng. Angka kan ngene kepeng lek kubur ngombe kuna. Oh, ngono kepeng apa ini yang ini? Oh, kepeng pengajian. Nah, terus oh ngono, jadi saya ini ditugaskan ngumpulan kepeng engkah tempat yang jauh. Nah nengke itu kurang sehat ini. Bau ke tengendeng transport dengan kepeng ino ngana nengke jeneng.
berat doang ini. La ilaha illallah. Kan nengke zaman modern nengke ndek tula datangin ni dengan anu bau istilah transfer nengke. Ngombe aku na mampu kan transfer nyalah enggak 10 yu kita transfer ngene. Bukan transfer. Ndek bau nyalah ada 10 yu deh. Nah ini menunggu transfer bagus. Jadi di landing bembe sekedar telepon kah sugulang ngene store ngene kan. Ini si pertama, si kedua mau sakit beristirahat so. Si dia sakit no pete. Ya, melakukan darah milih si sehat-sehat ini darah milih. Karena si bajang-bajang nekah wah lain kedekan nekah. Lain kedekan no. Itu doang si sepuh ngombe yang kuna. Maka yang ketiga bekah tetap ida begitu gendem bait dengan tono badak so dengan no. Badak ya. Iya badak ya. Munara ketua na badak. Ya, atau saya kira intinya yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan uang itu. Badak ya, jadi kan anak-anak si bajak nu darak milih sa ite ini lagu monita kan butuh itu ojek ini itu berdua Sunda ya maka ngojek kita maka jonjo itu ojek ngo Selayu misalnya badak ya sehingga semuanya menjadi aman dan transparan bahasa nengkano ya. Jadi dah kasih tahu yang bertanggung jawab. Jelas dah. Wallahu taala. Nggih silakan. Arak ko ampas kaca lo apa rena tangkanan. Kempelan. Tangkak kaca lo biasa. Tangkak gajah terus ngulukna di atas Quran lo dan haji kan udah. Terus dikayat nguluk ini begitu. Ngulukna di Quran lo kan lo. Jadi gajah no. Oh ampas gajah tolok tele atas Quran. Oh ya. ngulukna di atas Quran lo. Jadi dubel kalau Sebaiknya di antara adab terhadap mushaf para jamaah. Adab terhadap mushaf. Mushaf niki dia harus bagian tertinggi. Apa detulu harus mushafnya paling atas. Berdua ide kitab kenca mushafnya harus paling atas pas ada runjuk ya. Karena memang dia paling tinggi. Al-Quran niki dia paling tinggi. Maka letakkan dia pada kedudukannya. Apa nih. Sehingga ndak narak bepele atas mushaf no, jangan. Ndak jangka noluk mana baru no ampas kacamata, apalagi gelas dulu ditono, enggak boleh. Ya, walaupun sebenarnya dosa besar. Walaupun tidak dosa besar, tapi itu tidak beradab kepada Al-Qur'an. Kecuali mun niatang jamak dalam dirina ndek nemilih menghargai Quran. Niatang jamak untuk menghina Quran. Amunino niatna bausu golongan Islam waliyadzubillah. Amunino jamak niatna meh tahina yang Quran meh ngene-ngene. Tulule bawa untuk menghinakan Quran niatna bausu golongan Islam gara-gara itu. Dosa besar jadinya dia. Ya lagu mun sekedar marah buruk kah ya kelantongan atau apa tolokna bepale atasna. Maka ini dia tidak beradab kepada Al-Quran. Yang para masyayikh kita di sana, mun kita Qur'ano paling bawa, dakat wah mutang bersap para jamaah. Gin takbir wah ini. Tiba-tiba itu si jari murid no salah cara tenuluk ngono. Qur'ane bawa lek kitab le atas. Ia maju syekh no, meriri ngono. Balikna sia. Enggak boleh Quran di bawah ngene ngajar itu. Karena itu memang tidak beradab. Ya, ia sendiri sakitan yang kita inokah karena angkun si kurang ajar terhadap Al-Quran. Oleh karena Quran ini harus paling atas para jamaah, harus yang paling dihormati karena dia pada marak si lain no. Al-Quran ini kitab yang tidak sama dengan
yang lain. Maka musuh-musuh Islam ingin menyetarakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Bahaya nih. Bahkan ada di antara mereka mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Ngena. Bukan firman Allah Quran. Untuk apa? Menyetarakannya dengan ucapan-ucapan yang lain. Kalau sudah dianggap sama Al-Quran dengan ucapan-ucapan yang lain, maka Al-Quran ini bisa diprotes. Sebagaimana bisa memprotes ucapan-ucapan yang lain. Ino meleang dengan engke. Nah gunakan dia teman bau merotes Quran. Kenapa? Karena dia paling tinggi Quran. Paling tinggi keyakinan. Maka saat meletakkannya juga harus Quran niki dia paling tinggi. Lidah dan ya paling tinggi. Lerak no dah ya harus paling tinggi. Ndak jangan narak bepe di atas Al-Quran. Jelas tidak para jamaah? Ibu-ibu jelas ibu-ibu? Alhamdulillah. Fadal. Ini salah benci kepada orang kafir. Terus kamu kita benci kepada orang Syiah. Seandainya kamu benar-benar terbenci buat kamu kita benci kepada orang Syiah. Ya, akidah orang Syiah, akidahnya adalah akidah kufur waliyadzubillah. Akidah orang Syiah adalah akidah kufur. Bengumbe baik dia kufur dia. Dia menganggap malaikat Jibril salah alamat ngasih wahyu. Harusnya wahyu aning Ali bin Abi Thalib sulun-sulun Muhammad aning ngene. Masa akib malaikat Jibril salah alamat. Mayangan. Ya, padahal Allah telah menamakannya Ruhul Amin. Malaikat yang amanat, malaikat Jibril. Sulun-sulun yang ngenang salah alamat. Ya, saiki sindek kufur yang dia itu mengatakan Abu Bakar di neraka, Umar di neraka. Padahal Abu Bakar selalu membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dia muda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau diangkat jadi nabi. Beliau berhijrah selalu bersama Abu Bakar. Sampai makin dikubur pun berdampingan dengan Abu Bakar. Lagu ia mengatakan Abu Bakar di neraka. Saya kira kafir ngenang. Kemudian mengatakan istri-istri Nabi semuanya kafir ngenang. Kecuali Khadijah. Aisyah dikafirkan, Hafsah dikafirkan di neraka. Bahkan darah ngentang sahabat no. Darah ngentang. Dia mengatakan Al-Quran ini kurang ini. Al-Quran yang asli masih bersama Mahdi kami. Mbe Mahdin dia masih nyebut. Berarti nyebut Quran berarti ini. Bukan repot itu. Jadi jelas agamanya, jelas agama kekufuran. Waliyadzubillah jelas. Ya, maka mau gak mau akan ada kebencian dalam diri kita kepada mereka. Cuman iya, ada beberapa orang yang dia gak paham hakikat Syiah ini. Sehingga milu-miluan, dia ngena milu-miluan. Ya. Milu-miluan karena ketidaktahuan. Pada marak nengke ahlus sunnah. Ngena-ngena, lagu dia tu orang ahlus sunnah. Sok milu-miluan lah. Luwih, kan luwih itu ngena. Ahlus sunnah ngenteng lagu di tato orang kanu sok milu-miluan lah. Mari itu nengkah kan. Mereka juga demikian. Banyak orang-orang Syiah milu-miluan. Nah si milu-miluan ini melet dia mengamalkan Islam. Dia pelajari lagu ia kena isi syubhat ini. Maka orang-orang seperti itu gak bisa dikafirkan. Ya, dia tidak bisa dikafirkan. Lagu yang sudah tahu hal itu tentang Syiah, tetap dia bersyiah, maka ini yang kafir. Karena ini akidah kufur, ini jelas. Yang dia tuh nggak boleh untuk kita cintai, nggak boleh. Mereka-mereka yang sudah mengetahui Syiah dan tetap beragama dengan agama Syiah itu, ini nggak boleh dicintai. Ada pun orang-orang awam si milu-miluan, yang dia nggak tahu hakikat Syiah, maka orang-orang seperti ini tetap dikategorikan Muslim. Angka kerajaan Saudi Arabia masih mengizinkan mereka masuk Mekah, masuk Madinah.
Kenapa? Karena menghukumnya secara umum. Kebanyakan mereka ini ikut-ikutan, tidak tahu hakikat dari Syiah. Nah itu juga secara umum Syiah ini akidah kufur, harus tegak-tegaknya. Ulama-ulamanya wajib kita benci. Ya, karena mereka melakukan kekufuran di atas ilmu. Adapun si awam-awam ini dia tak apa ikut-ikutan, bekah kita berusaha terdakwahin, kita nasihatin ya agar meninggalkan akidah Syiah tersebut. Jelas antum, mudah-mudahan ke insyaallah. Apalagi di zaman kita nengke ini, ya orang sedang menggebu-gebukan Syiah. Ya, nah sekarang padahal Syiah ini bertolak belakang dengan Ahlus Sunnah. Syiah ini bertolak belakang dengan Ahlus Sunnah. Jadi Syiah haning timu, Ahlus Sunnah haning barat. Lagu ini nengke. Ada orang yang mengaku Ahlus Sunnah, kemudian dia mentolerir apa-apa yang ada di Syiah. Kan aneh ini, aneh. Apa sebab ini semua? Ini semua karena ketidaktahuan para jemaah. Maka kata dengarin, saling bada, saling nasihatin agar kita selamat semua dari makar-makar Syiah niki. Syiah ini tidaklah dia masuk ke sebuah negara, melainkan rusak negara itu para jemaah. Sehingga negara itu sini. Yaman nengke sehingga sampai nengke. Kemudian Suriah rusak sampai sekarang. Dan banyak negara-negara yang lain buat sehingga sini. Ya karena mereka bukan hanya dakwah tapi juga mereka berusaha untuk berkuasa. Bukan hanya dakwah, lagu berusaha untuk berkuasa, merebut kekuasaan. Sehingga untuk merebut kekuasaan kadang-kadang memberontak, membunuh dan lain sebagainya, itu yang terjadi. Oleh karena ada saling peringatin, saling nasihatin ya agar kita diselamatkan dari akidah Syiah tersebut dan juga agar negara kita niki menjadi negara yang damai dan sentosa, terhindar dari makar agama Syiah wal iyadzubillah. Udah jelas Bu, alhamdulillah. Pas jam balu niki bayaru anakah. Ya dan itu terkese dah ini bertengah yang maaf so. Ya wah le ujung rese wah ini. Wah abang amper wah. Bekah ya kah niki kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.